Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Salma Berliana Sidiksya Putri. Saya Cassandra Immanuela Slaban. Saya Naila Hikuntoro. Saya Farizal Adi Fauzi. Saya Ditya Yudi Pratama. Saya Arya Hadinata. Dengan ini kami memiliki nama tim yaitu Pentaminds Team. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami, yaitu makalah karya tulis ilmiah yang berjudul Pemanfaatan Daun Pisang untuk Kemasan Makanan dan Pengobatan Tradisional. Latar belakang. Daun pisang yang melimpah di daerah tropis seperti Indonesia telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk membungkus makanan tradisional. Selain itu, daun pisang juga memiliki peran penting dalam pengobatan tradisional. Pemanfaatannya semakin populer sebagai alternatif ramah lingkungan, menggantikan plastik yang sulit terurai dan berdampak buruk bagi lingkungan. Plastik telah menjadi masalah global karena lamanya waktu terurai dan dampaknya terhadap ekosistem. Oleh karena itu, masyarakat mencari solusi yang lebih berkelanjutan, salah satunya menggunakan daun pisang. Selain ramah lingkungan, daun pisang juga efektif menjaga kesegaran makanan dan memiliki manfaat dalam pengobatan tradisional, seperti meredakan peradangan, dan mengobati luka. Penggunaan daun pisang sebagai kemasan makanan dalam pengobatan tidak hanya mendukung pelestarian budaya lokal, tetapi juga berkontribusi pada gaya hidup yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan daun pisang untuk kemasan makanan tradisional? Yang kedua, bagaimana efek samping pemanfaatan daun pisang dalam pengobatan tradisional? Tujuan penelitian ini adalah pertama, mengidentifikasi potensi daun pisang sebagai bahan kemasan tradisional. Yang kedua, menganalisis kandungan nutrisi dan senyawa bioaktif yang terkandung dalam daun pisang dan manfaat sebagai obat tradisional. Yang ketiga, mengkaji aplikasi daun pisang dalam industri kemasan dan pengobatan tradisional. Yang keempat, memberikan gambaran mengenai peluang tantangan pemanfaatan daun pisang. Yang kedua, manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: yang pertama, memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan penggunaan plastik dan menggali potensi daun pisang sebagai alternatif kemasan. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang manfaat kesehatan yang terkandung dalam daun pisang yang dapat digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang ketiga, memberikan wawasan bagi masyarakat tentang potensi dan peluang pemanfaatan daun pisang di berbagai sektor. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai ruang lingkup kajian. Yang pertama, karakteristik daun pisang. Yang kedua, pemanfaatan daun pisang dalam kemasan makanan. Yang ketiga, manfaat daun pisang untuk pengobatan tradisional. Anggapan dasar yang pertama itu, daun pisang memiliki kandungan bioaktif yang dapat digunakan dalam pengobatan tradisional. Dan yang kedua, daun pisang memiliki sifat alami yang kemungkinan menggunanya sebagai bahan kemasan makanan yang aman dan ramah lingkungan. Yang ketiga, penggunaan daun pisang sebagai kemasan dan bahan obat dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan lingkungan. Hipotesis. Yang pertama itu, daun pisang dapat digunakan sebagai alternatif kemasan makanan yang ramah lingkungan dengan keunggulan, sifat antibakteri, dan kemampuan menjaga kelembapan. Yang kedua itu ada senyawa bioaktif dalam memiliki potensi dalam pengobatan tradisional, baik untuk menyembuhkan luka, gangguan pencernaan, dan masalah kulit. Dan yang terakhir, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis potensi daun pisang dalam dua bidang, yaitu sebagai kemasan makanan dan pengobatan tradisional. Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan melalui dua teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner dan studi pustaka.
Pada pembuatan makalah ini, kelompok Pentamind Team mengambil dua teknik pengumpulan data, yakni kuesioner dan studi pustaka. Untuk kuesioner, melalui kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat yang memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam pengemasan makanan dan pengobatan tradisional. Masyarakat yang dimaksud termasuk pelaku industri kemasan, ahli pengobatan tradisional, serta konsumen yang biasa menggunakan daun pisang untuk berbagai keperluan. Kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai persepsi, pengalaman, dan pandangan mereka tentang penggunaan daun pisang baik dalam kemasan makanan maupun dalam pengobatan tradisional. Untuk teknik pengumpulan data yang kedua, kelompok kami mengambil studi pustaka, yakni yang dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis literatur yang relevan mengenai daun pisang, baik dalam konteks pengemasan makanan maupun dalam pengobatan tradisional. Studi pustaka ini mencakup jurnal ilmiah, buku artikel, dan laporan penelitian yang membahas tentang manfaat daun pisang, senyawa bioaktif yang terkandung dalam daun pisang, serta kegunaannya dalam kemasan makanan dan pengobatan tradisional. Baik, di sini dijelaskan bahwa kuesioner yang kami dapat itu yang pertama ada soal, yakni tingkat persetujuan manfaat daun pisang, di mana dari beberapa orang atau lebih dari 35 orang itu memilih netral karena mungkin mereka ada yang sudah menggunakan daun pisang untuk memanfaatkan atau pemanfaatan makanan tradisional dan juga pengobatan tradisional. Serta yang kedua ada soal penggunaan daun pisang untuk membungkus makanan, dan itu 80% dari pengisi kuesioner kita itu menjawab iya karena mungkin mereka memang betul-betul pernah menggunakan daun pisang sebagai kemasan makanannya. Untuk yang soal ketiga yaitu mengenai jenis makanan yang dibungkus dengan daun pisang, di mana mereka atau pengisi kuesioner tersebut menggunakan daun pisang di atau pada makanan-makanan tertentu seperti lemper, lontong, nasi bakar, nogosari, botok, pepes, dan nasi uduk. Tetapi yang banyak yaitu di makanan lemper, yakni dengan persentase sekitar 60% ke atas. Untuk yang terakhir yaitu penggunaan daun pisang untuk pengobatan tradisional, di mana 70% ke atas pengisi kuesioner tersebut menjawab iya, dan 25% ke atas itu menjawab tidak. Karena mungkin mereka yang asli dari perkotaan mungkin lebih baik atau lebih sering menggunakan teknik pengobatan tidak dengan tradisional, tapi dengan cara pengobatan asli dari pabrik, kayak membeli di apotek dan lain-lain sebagainya. Untuk sistematika penulisan, makalah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Untuk yang pertama, ada bab 1 pendahuluan, yakni isinya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup kajian, anggapan dasar, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Yang kedua, ada bab 2 teori dasar, di mana bab 2 teori dasar ini membahas karakteristik daun pisang, keunggulan daun pisang sebagai bahan kemasan, serta kegunaannya dalam industri makanan. Untuk yang ketiga terdapat bab 3 yaitu pemanfaatan daun pisang dalam pengobatan tradisional, yakni menguraikan kandungan nutrisi dan senyawa aktif dalam daun pisang serta penelitian dan studi kasus terkait manfaatnya dalam pengobatan. Untuk yang terakhir ada bab 4 yakni simpulan dan saran. Apa sih itu? Yaitu di sini kita menyajikan simpulan hasil penelitian dan memberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang artikel dari kelompok kami. Yang pertama itu definisi daun pisang. Daun pisang adalah bagian dari tanaman pisang yang berbentuk helaian panjang berwarna hijau dengan permukaan yang licin. Daun ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan seperti bahan pembungkus makanan, dekorasi, dan pengobatan tradisional. Struktur daun pisang yang lentur namun kuat menjadikannya cocok sebagai bahan alami dalam berbagai aplikasi. Yang kedua, kandungan kimiawi daun pisang. Yang pertama itu ada polifenol,
antioksidan dominan di ekstrak daun pisang klutuk. Yang kedua ada flavonoid, antiinflamasi, antibakteri, dan antivirus ditemukan pada daun segar dan klutuk. Yang ketiga ada alkaloid, berpotensi sebagai agen terapeutik. Yang keempat ada saponin, antimikroba yang meningkatkan permeabilitas membran sel. Yang kelima itu ada lilin alami, membuat daun tahan air, cocok untuk membungkus makanan, memberi kesan alami dan tradisional. Sifat dan karakteristik daun pisang. Yang pertama, dia fleksibilitas, mudah dilipat tanpa dirobek, cocok untuk kemasan. Yang kedua, tahan panas, aman untuk makanan kukus atau bakar. Yang ketiga, antibakteri, mencegah kontaminasi berkat senyawa fenolik dan flavonoid. Yang keempat, ada permeabilitas uap air, baik untuk mengemas makanan tradisional, terutama daun pisang kepok kering. Yang keempat, itu ada pemanfaatan tradisional daun pisang. Yang pertama, itu pembungkus makanan seperti lemper, lontong, dan pepes, memberikan aroma khas dan estetika tradisional. Yang kedua, obat tradisional sebagai kompres demam, pembalut luka, dan pengurangan peradangan, terutama daun pisang saja. Oke, kita lanjut membahas tentang pemanfaatan. Nah, di sini ada dua pemanfaatan daun pisang. Yang pertama untuk kemasan makanan, dan yang kedua untuk pengobatan tradisional. Dari kemasan makanan dibagi lagi beberapa bagian. Itu yang pertama penjelasan tentang keamanan pangan. Nah, di sini maksudnya adalah daun pisang ini bebas bahan kimia berbahaya. Terus memberikan aroma khas juga dan meningkatkan rasa makanan. Yang kedua ada keberlanjutan lingkungan. Maksudnya ini karena ini daun pisang, dia tuh mudah terurai, ramah lingkungan, dan melestarikan tradisi budaya. Karena daun pisang kan termasuk tradisional, nggak terlalu modern gitu. Jadi daun pisang nggak masuk ke kategori bungkus makanan yang modern. Yang ketiga itu ada aroma khas. Di sini kami memasukkan senyawa seperti 2-metoksi, 4-vinylpenol, dan pitol yang memberi aroma alami yang meningkatkan cita rasa dari daun pisang itu ke makanan yang dibungkus. Yang keempat itu ada estetika tradisional. Di sini memberikan kesan tradisional, nilai seni, dan keunikan pada kuliner. Jadi terlihat lebih estetik karena dia bungkusnya dari daun pisang. Lebih ke tradisional banget gitu. Yang selanjutnya ada pemanfaatan daun pisang untuk pengobatan tradisional. Ini ada beberapa, ada lumayan banyak. Yang pertama itu kompres penurun panas. Nah, di sini daun pisang ini mengandung flavonoid dan polifenol yang membantu menurunkan demam dan mengurangi inflamasi. Yang kedua itu ada untuk pembalut luka. Jadi dia membalut luka gitu, yang dimana senyawa antimikroba seperti polifenol dan saponin mempercepat penyembuhan luka dan mencegah infeksi. Jadi dia yang lebih ke menahannya gitu. Yang ketiga ada pengobatan kulit teriritasi. Jadi kalau misalkan lukanya iritasi gitu, kita pakai getah daun pisang untuk meredakan ruam dan mempercepat regenerasi kulit berkat senyawa antiinflamasi. Terus yang keempat itu ada gangguan pencernaan. Jadi daun pisang juga bisa dipakai untuk mungkin gangguan pencernaan. Ini kita pakai ekstraknya dari daun pisang yang melindungi lambung, mengatasi diare, dan mengurangi keasaman lambung. Jadi kalau asam lambung gitu kita mungkin bisa juga pakai daun pisang. Yang kelima itu ada pereda nyeri dan bengkak. Ini sifat antiinflamasi daun pisang, membantu mengurangi nyeri dan pembengkakan pada luka, pada bekas luka. Terus yang selanjutnya itu ada detoksifikasi tubuh. Ini buat detox tubuh gitu. Jadi kita pakai air rebusan daun pisang, jadi daun pisangnya direbus dulu. Karena itu mengandung kaya antioksidan yang mendukung fungsi hati dan membersihkan tubuh dari racun. Yang terakhir itu ada asma dan gangguan pernafasan. Di sini uap dari daun pisang itu sendiri, jadi daun pisang dibakar, jadi uapnya itu dan ekstraknya membantu meredakan inflamasi saluran dari pernafasan. Jadi saluran pernafasan itu bisa kita sembuhkan kalau misalkan ada gangguan itu pakai uap daun pisang bakar. Gitu.
Demikian dari kelompok kami, yaitu kelompok Pentamind STEAM. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.